Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan adik-adik sekalian, kali ini kita akan belajar bersama tentang substansi materi genetik. Adapun materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang sintesis protein. Namun sebelum saya lanjutkan, perhatikan tulisan subscribe. Apabila masih berwarna merah, maka segera klik dan klik pula gambar lonceng yang ada di sampingnya, sehingga sahabat dan adik-adik sekalian akan menerima pemberitahuan atau notifikasi apabila saya mengupload video atau materi baru di channel ini. Bagi sahabat dan adik-adik yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, langsung saja sekarang kita mulai belajar bersama kita tentang sintesis protein. Sebelum saya jelaskan tentang tahap-tahap sintesis protein, di sini akan saya jelaskan dulu tentang syarat terjadinya sintesis protein. Yang pertama, harus ada bahan bakunya, yaitu berupa 20 macam asam amino yang ada di dalam sitoplasma. Yang kedua, arsiteknya berupa DNA, kemudian pelaksananya yaitu berupa RNA. Ada mRNA, rRNA, dan tRNA yang sudah saya jelaskan pada video saya sebelumnya. Kemudian sumber energinya berupa ATP dan enzimnya berupa RNA polimerase. Nah, di sini saya jelaskan dulu tentang kode genetik, yaitu pemakaian kodon atau kode genetik dalam mRNA. Nah, di sini bisa diperhatikan yang atasnya ada urasil, U itu urasil, sitosin, adenin, guanin. Kemudian juga yang sebelah kiri sama, urasil, sitosin, adenin, guanin. Kemudian yang di deretan sebelah kanan sama, ada urasil, sitosin, adenin, guanin. Nah, sebagai contoh misalnya ini ada CUU. Nah, CUU itu dari mana asalnya? C-nya dari sini, U dari sini, kemudian U-nya yang sebelah kanan. Contoh lagi ada CUA. C dari sini, ini C, kemudian U, nah ini atas, kemudian A, nah ini kita lihat lurus sebelah kanan, dan seterusnya. Nah, di sini ada fenilalanin, ada leusin. Leusin misalnya, ini adalah merupakan asam amino. Ada serin, ada prolin, treonin, ini merupakan asam amino. Coba nanti dihitung, ini ada 20 macam asam amino. Nah, satu asam amino ini kodenya bisa lebih dari satu. Nah, contohnya di sini serin. Nah, misalnya serin ini mempunyai 5 kode. Ada UCU, UCC, dan seterusnya. Ini adalah kode dari serin. Kemudian juga prolin. Nah, ini kodenya juga ada 5, dan seterusnya. Jadi satu asam amino ini ada yang kodenya lebih dari 1. Nah, kemudian kode genetik itu merupakan kelompok nukleotida yang mengkode asam amino disebut dengan kodon. Kodon ini terdiri dari 3 nukleotida atau disebut dengan triplet kodon atau triple kodon yang menghasilkan 64 kodon spesifik. Nah, nanti kita lihat nanti di sini misalnya ada mRNA, ada ini disebut dengan kodon, kemudian yang RNAT atau tRNA itu disebut dengan antikodon. Nah, itu. Kemudian berikutnya, nah sekarang kita masuk ke dalam tahap sintesis protein. Sintesis protein ini dibagi menjadi 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap transkripsi. Apa itu transkripsi? Yaitu percetakan mRNA atau RNA duta oleh DNA sense yang terjadi di dalam nukleus atau di dalam inti sel.
Kemudian yang kedua adalah tahap translasi atau menerjemahkan. Proses penerjemahan kode genetik atau kodon yang dibawa oleh mRNA di dalam ribosom oleh tRNA dengan jenis asam amino yang sesuai dengan kode triplet atau triple pada mRNA, sehingga terbentuklah rantai polipeptida atau protein. Nah, sebagai contoh di sini, ini yang atas yang warna biru ini adalah DNA. Nah, ini DNA. Nah, DNA ini dibagi menjadi dua rantai. Ini misalnya di sini adalah rantai sen, maka lawannya antisen. Jadi nanti caranya gampang. Kalau misalnya nanti di sini antisen, berarti di sini sen. Jadi sen ini kadang-kadang dalam soal tidak selalu berada di atas. Nah, di sini ya tidak, ya ini yang atas misalnya sense, ini adalah anti sen. Nah, seperti yang telah saya terangkan sebelumnya, kenapa di sini A, di sini T? Ini saya terangkan dulu di video saya sebelumnya bahwa adenin berpasangan dengan timin, sitosin berpasangan dengan guanin. Nah, misalnya gitu, sitosin berpasangan dengan guanin, terus misalnya di sini lagi guanin G berpasangan dengan C. Ini sudah saya terangkan di video sebelumnya. Nah, kemudian kodenya ini, kodon ini atau mRNA ini nanti dilihat dari sennya. Contoh, misalnya sennya ini A, maka pasangannya dengan U. Kenapa A dengan U kok tidak A dengan T? Ingat bahwa di dalam RNA tidak ada timin. Nah, jadi ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa pada RNA timin diganti dengan urasil. Nah, sehingga A pasangannya dengan U. Jadi sekali lagi di dalam RNA tidak ada timin, maka timin diganti dengan urasil. C berarti dengan G. Ini sama. Kemudian sekarang A dengan U. Nah, U ini urasil ya, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti diterjemahkan menjadi asam amino. Ini ada 3 kodon, UGG. Ini adalah triptofan. Kemudian UUU, penilalanin. Ya, GGC, glisin. UCA, serin. Nanti bisa dilihat kode genetik pada tabel yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, sekarang tahap yang pertama di sini adalah tahap transkripsi. Tahap transkripsi ini nanti juga dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah inisiasi. Pada tahap inisiasi ini, tahapnya nanti pertama adalah RNA polimerase, ini merupakan enzim, melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai terjadinya transkripsi. Kemudian yang kedua, RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks transkripsi. Kemudian yang ketiga, RNA polimerase membuka untaian rantai ganda. Nah, ini transkripsi yang pertama. Kemudian transkripsi yang kedua adalah elongasi. Elongasi itu adalah perpanjangan. Nah, ini jadi saat RNA bergerak di sepanjang DNA, RNA membuka pilihan heliks ganda sehingga terbentuklah molekul RNA yang akan lepas dari cetakan DNA-nya. Nah, ini perhatikan pada gambar ini adalah tahap elongasi. Kemudian transkripsi yang ketiga yaitu terminasi. Nah, pada tahap ini transkripsi berlangsung sampai RNA polimerase mentranskripsi urutan DNA yang disebut dengan terminator. Kemudian terminator yang ditranskripsi merupakan suatu urutan RNA yang berfungsi sebagai sinyal terminasi yang sesungguhnya. Kemudian, nah ini pada sel prokariotik, jadi pada organisme prokariotik, jadi organisme yang tidak mempunyai membran inti, itu prokariotik ya. Transkripsi biasanya terhenti atau berhenti tepat pada akhir sinyal terminasi, yaitu ketika polimerase mencapai titik terminal sambil melepas RNA dan DNA. Kemudian masuk ke tahap yang kedua yaitu tahap
translasi. Nah, pada tahap translasi ini sama dengan transkripsi juga ada 3 tahap nanti. Yang pertama adalah translasi inisiasi. Nah, pada tahap ini ribosom merakit di sekitar mRNA untuk dibaca. Dan tRNA pertama yang membawa asam amino metionin, nah, yang cocok dengan start codon. Jadi di sini adalah karena ini awal, maka nanti ada codon start yaitu AUG. Nah, bagian ini diperlukan agar translasi bisa dimulai. Jadi codon metionin atau codon start ini, simbolnya AUG ini sangat dibutuhkan supaya nanti translasi bisa dimulai. Kemudian translasi yang kedua yaitu tahap yang kedua itu elongasi. Nah, ini adalah tahap di mana rantai asam amino diperpanjang. Di sini mRNA dibaca mRNA dibaca satu codon sekali. Nah, jadi tidak ada pembacaan 2 kali. Satu codon dibaca sekali. Dan asam amino yang sesuai dengan codon ditambahkan ke rantai protein. Selama elongasi, tRNA terus bergerak. Proses ini diulang terus-menerus saat codon baru dibaca dan asam amino baru ditambahkan ke rantai. Kemudian translasi yang ketiga yaitu terminasi. Proses translasi berakhir ketika salah satu codon stop mRNA ini melekat pada ribosom. Nah, sini ada 3 kodenya. Jadi codon stop itu memiliki 3 kode yaitu UAA, OAG, dan UGA. Nah, ketika salah satu codon stop ini sudah melekat pada ribosom, maka proses translasi berakhir. Kalau sudah berakhir, maka nanti terbentuklah polipeptida atau protein. Nah, untuk selanjutnya protein yang terbentuk ini akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan subunit kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses namanya post translasi. Pada tahap ini protein dapat berikatan dengan karbohidrat atau mungkin bisa dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Nah, oleh karena itu ketika nanti terjadi translasi terminasi ini berarti protein sudah terbentuk, yaitu yang disebut juga dengan istilah polipeptida. Nah, ini adalah ringkasannya, jadi rangkumannya ya. Jadi proses sintesis protein seperti tadi yang sudah saya jelaskan itu dibagi menjadi 2 tahap. Yang pertama transkripsi, kemudian yang kedua adalah translasi. Nah, yang termasuk transkripsi itu adalah RNA duta atau mRNA dibentuk di dalam nukleus oleh DNA sen. Kemudian yang kedua, RNA duta atau mRNA keluar dari nukleus atau inti sel menuju ribosom yang ada di dalam sitoplasma. Ini merupakan tahap transkripsi. Ini secara ringkas seperti itu. Kemudian yang merupakan tahap translasi, ini yang pertama adalah RNA duta atau mRNA bergabung dengan ribosom yang diikat oleh RNA ribosom atau rRNA. Kemudian yang berikutnya RNA transfer atau tRNA membawa asam amino sesuai dengan kodon atau kode genetik yang dibawa oleh mRNA atau RNA duta. Kemudian yang terakhir, rangkaian asam amino yang dibawa oleh tRNA atau RNA transfer membentuk atau terbentuklah protein atau polipeptida. Jadi ini secara ringkas proses sintesis protein seperti yang ada di dalam tabel ini. Nah, sebagai contoh seperti ini contoh yang sederhana sehingga nanti mudah dipahami. Nah, ini ada sen, ada antisen. Nah, sebentar. Sen, antisen. Berarti kalau sen, antisen ini adalah DNA. Nah, ini DNA ada 2 sen, antisen. Jadi kalau ini 3, ini 5, seperti yang dulu sudah pernah saya jelaskan. Ini 5, ini 3. Nah,
Kalau di sini C, sitosin pasangannya dengan guanin, timin pasangannya dengan adenin, dan seterusnya. Ini adalah sennya. Nah, bagaimana kodenya? Nah, ini tadi sudah sedikit saya singgung. Maka kodenya adalah C. Nah, ini C pasangannya dengan G, T pasangannya dengan A, G. Nah, ini perhatikan sennya ya, yang warna hitam ini, G dengan C. Nah, kemudian sama T dengan A, nah, A dengan U. Nah, perhatikan, tadi sudah saya jelaskan bahwa di dalam RNA itu tidak ada timin. Jadi kalau di sini ada kodon, nah kodon ini sama dengan mRNA atau RNA duta, sedangkan antikodon ini sama dengan RNA-T atau RNA transfer. Nah, kita lihat bagaimana antikodonnya nanti. Antikodon itu merupakan pasangan dari kodon. G pasangan dengan C, A dengan U, C dengan G. Kemudian berikutnya A dengan U, U dengan A, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, nah ini asam aminonya ini, ada asam amino aspartat. Untuk penentuan asam amino ini, nanti kodenya melihat yang ada di kodon. Jadi GAC itu asam aspartat, AUA isoleusin, CUG leusin, UAU tirosin. Nah, nanti silahkan dilihat lagi pada tabel yang sudah saya tampilkan sebelumnya. Mungkin hanya itu. Kalau ada pertanyaan, silahkan bisa ditulis pada kolom komentar yang ada pada bagian bawah video ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila video ini dirasa bermanfaat, maka silahkan share, silahkan bagikan kepada teman-teman atau rekan-rekan dari sahabat dan adik-adik sekalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.